Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laidi Sania Labiba dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan membahas terkait ilmu balaghah. Jadi yang akan saya sampaikan adalah majaz. Majaz merupakan salah satu pokok bahasan ilmu bayan yang merupakan salah satu dari 3 macam ilmu sastra Arab. Al-majaz merupakan kebalikan dari al-haqiqah. Makna hakiki adalah suatu konteks atau perkataan yang dipahami oleh makna aslinya. Sedangkan makna majazi adalah suatu konteks atau perkataan yang tidak dipahami oleh makna aslinya. Sayyid Al-Hashimi dalam kitab Jawahirul Balaghah bab majaz menjelaskan bahwa majaz merupakan perpindahan makna dasar kepada makna lainnya ataupun pelebaran medan makna dari medan aslinya yang disebabkan indikator tertentu. Majaz secara bahasa diambil dari kata jaza yang berarti melewati. Menurut istilah, majaz adalah suatu perkataan yang digunakan bukan pada makna aslinya, baik karena ada penambahan, pengurangan, ataupun pengalihan makna. Syarat untuk pemakaian majaz itu ada 2 macam. Yang pertama alaqah dan juga qarinah. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait alaqah. Alaqah itu memiliki arti menghubungkan antara makna hakiki dan juga makna majazi. Adapun hubungan tersebut ada 2 macam, yaitu yang pertama musyabbah, yaitu hubungan keserupaan. Dan yang kedua adalah ghairu musyabbah. Saya di sini akan memberikan contoh terkait ghairu musyabbah, yaitu pada ayat fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Artinya, mereka berada dalam rahmat Allah ataupun surga, mereka kekal di dalamnya. Yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini adalah orang yang kekal di surga. Dinamakan demikian karena orang yang kekal di surga itu adalah orang yang mendapatkan rahmat. Ungkapan yang dimaksud dengan rahmat ataupun surga. Yang kedua adalah qarinah. Qarinah yaitu petunjuk yang mencegah kita untuk memahami kalimat itu dipakai untuk makna yang asli dengan kalimat lain. Apabila kalimat tersebut terdapat qarinahnya, maka kalimat tersebut adalah majaz atau makna yang tidak asli. Qarinah dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu qarinah lafziyah dan juga qarinah haliyah atau keadaan. Selanjutnya adalah macam-macam majaz. Yang pertama, majaz lughawi. Majaz secara harfiah artinya kan boleh, sementara lughawi artinya bersifat bahasa atau dalam bahasa. Dengan demikian, majaz lughawi artinya suatu kebolehan menggunakan suatu kata sebagai bahasa, bukan pada tempatnya. Contohnya, matahari tersenyum, bulan menangis, kejahatan mengintai, alam bersedih, dan lain sebagainya. Majaz lughawi adalah salah satu jenis majaz yang ilahnya didasarkan pada aspek bahasa. Yang kedua adalah majaz mursal. Definisi majaz mursal ini menurut Ali Jarim dan Mustafa Amin dalam Al-Balaghah Al-Watihah mendeskripsikan bahwa majaz mursal adalah kata yang digunakan bukan untuk maknanya yang asli karena adanya hubungan yang selain keserupaan serta ada qarinah yang menghalangi pemahaman dengan makna yang asli. Selanjutnya, jadi macam-macam majaz mursal itu ada pertama, sababiyah, yaitu menyebutkan sebab dan yang dimaksud adalah musyabbah atau akibat. Maksudnya, lafadz majaz yang menjadi sebab timbulnya yang lain. Seperti firman Allah kepada Quran surat Al-Fat ayat 10. Yadullahi fawqa aydihim. Artinya, tangan Allah di atas tangan mereka. Ayat Al-Quran ini tidak diartikan dengan tangan layaknya tangan milik manusia. Akan tetapi arti yang lebih tepat adalah kekuasaan Allah di atas atau melebihi kekuasaan manusia. Jadi maksudnya adalah tangan yang menyebabkan terwujudnya suatu pemberian atau nikmat. Yang kedua adalah musababiyah, dzikrul musabbabi wa iradatus sababi, yaitu menyebutkan musyabbah atau akibat dan yang dimaksud adalah sebab. Maksudnya lafadz majaz yang diakibatkan oleh lainnya, seperti firman Allah pada Quran surat Ghafir ayat 13. Dan yang ketiga adalah juz'iyah, dzikrul juz'i wa iradatul kull, yaitu menyebutkan sebagian sedangkan yang dimaksud adalah keseluruhan. Selanjutnya adalah kulliyah, menyebutkan sesuatu keseluruhan sedangkan yang dimaksud adalah sebagiannya. Jadi ini kebalikannya kepada yang juz'iyah tadi. Yang kelima adalah haliyah, menyebutkan keadaan sesuatu sedangkan yang dimaksudkan adalah keadaannya.
Ya, contohnya itu pada Quran surat Al-Mutaffifin ayat 22. Dan yang keenam adalah mahaliyah, yaitu memiliki arti dengan menyebutkan tempat yang sedang, sementara yang dimaksud adalah keadaan orang yang berada di tempat itu, seperti firman Allah pada Quran surat Al-Alaq ayat 17, falyad'unadiyah, artinya maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Hendaklah engkau mengajak tempat perkumpulan. Dalam tafsir lain, yang dimaksud adalah orang yang ada di tempat perkumpulan itu, karena tempat berkumpul tidak mungkin bisa diajak. Yang ketujuh adalah iktibar makana. Menurut bahasa, iktibaro berasal dari kata yaktabiru iktibaro, berarti mempertimbangkan, menganggap, berpikir, dan memperhatikan. Makana bentuk fi'il madhi yang berarti apa yang telah terjadi, yaitu menyebutkan sesuatu yang telah terjadi, sedangkan yang dimaksudkan adalah yang akan terjadi atau yang belum terjadi, seperti firman Allah pada Quran surat An-Nisa ayat 2. Selanjutnya adalah iktibar ma yakunu. Menurut bahasa, iktibaro berasal dari kata yaktabiru iktibaro, berarti mempertimbangkan, menganggap, berpikir, dan memperhatikan. Mayakunu bentuk fi'il mudhari yang berarti apa yang akan terjadi, yaitu menyebutkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, padahal yang dimaksud adalah keadaan sebelumnya, seperti firman Allah pada Quran surat Yusuf ayat 36. Yang kedua adalah majaz isti'aroh. Definisi isti'aroh ini secara bahasa berasal dari kata ista'aroh yasta'iru isti'aroh, yang berarti meminjam sesuatu. Adapun secara istilah, Syed Ahmad Al-Hashimi menyebutkan kata isti'aroh secara berasal dari kata ista'aroh yasta'iru isti'aroh, yang berarti meminjam sesuatu. Adapun secara istilah, isti'aroh adalah penggunaan lafaz tidak sesuai dengan penggunaan asalnya karena adanya alaqah musyabahah, hubungan keserupaan antara makna yang dinukil dengan makna yang digunakan di dalamnya. Jadi dari definisi dua tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa majaz isti'aroh itu merupakan majaz yang alaqah, hubungan antara dua makna, kata atau musyabahah serupa, dan diharuskan adanya qarinah atau indikator yang melatar belakangi pengalihan makna tersebut. Jadi isti'aroh adalah memindahkan kata dari asal pemakaiannya karena ada hubungan keserupaan dan ada beberapa maksud tertentu, diantaranya untuk menjelaskan makna, menambah kekuatan makna yang terkandung dalam kalimat, ataupun untuk mempertegas dengan rangkaian kalimat yang lebih sederhana. Rukun isti'aroh. Dalam isti'aroh tidak terlepas dari tiga hal, yaitu al-musta'ar minhu, al-musta'ar laih, dan juga al-musta'ar. Pembagian isti'aroh juga berdasarkan yang pertama, berdasarkan sesuatu yang disebutkan dari kedua unsur pokoknya, musta'ar minhu dan juga musta'ar laih. Yang pertama isti'aroh tasyrihiyah. Pada jenis ini yang ditasrihkan atau tegaskan adalah musta'ar minhunya, sedangkan musta'ar laihnya dibuang. Dengan istilah lain, pada jenis ini disebut musyabah bih dan dibuang musyabahnya. Contoh ayat-ayat yang mengandung isti'aroh tasrihiyah adalah Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas shiratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksud jalan yang lurus adalah agama yang hak atau Islam. Yang kedua adalah isti'aroh makniyah. Musta'ar laihnya atau musyabahnya ditegaskan, sedangkan musta'ar minhunya, musyabah bihnya tidak ditegaskan atau tersirat. Kemudian sebagai isyarat bagi musta'ar minhu yang tidak ditegaskan disebutkan sebuah kata atau kata-kata yang menunjukkan kepada sifat-sifat khususnya. Isti'aroh yang dapat disamakan dengan gaya bahasa personifikasi, yaitu jenis kiasan yang meletakkan sifat-sifat insani kepada benda yang tidak bernyawa dan ide yang abstrak, misalnya matahari mencubit-cubitnya, bunga-bunga tersenyum riang, pengalaman mengajak kita tahan menderita. Yang kedua berdasarkan bentuk lafadznya atau musta'ar. Yang pertama istilah asliyah. Isti'aroh asliyah adalah jenis majaz yang lafadz musta'arnya isim jamid atau setiap kata benda yang asli bukan berasal dari kata yang lain, bukan mushtaq atau bukan isim sifat. Yang kedua isti'aroh tabaiyah. Isti'aroh tabaiyah yaitu suatu ungkapan majaz yang musta'arnya fi'il. Suatu ungkapan majaz yang musta'arnya fi'il.
isim mustaq atau isim yang dibentuk dari kata lain dan bermakna beda dari kata pembentukannya atau huruf. C. Berdasarkan ada tindaknya mulaim atau sesuatu yang berhubungan dengan kedua unsur pokoknya. Pertama, istiarah murasyishahah. Istiarah murasyishahah adalah suatu ungkapan majas yang diikuti oleh kata-kata yang cocok untuk mengarah kepada musal minhu. Yang kedua, istiarah mujarodah. Suatu ungkapan majas yang diikuti oleh kata-kata yang cocok untuk mengarah kepada musalnya. Yang ketiga, istiarah mutlak. Istiarah yang tidak disertai pengertian yang menghimpun kedua ujungnya. Yang D adalah berdasarkan ada tidaknya pertentangan atau tanafi. Yang pertama, istiarah inadiyah. Majas istiarah yang kedua unsurnya saling bertentangan. Istiarah inadiyah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, tamlihiyah, agar memperindah atau mempermanis atau tampak lucu. Yang kedua, tahakumiyah atau agar mengolok-olok. Yang kedua, istiarah wifaqiyah. Majas istiarah yang kedua unsurnya tidak saling bertentangan, selaras dan saling menyerupai, seperti pengisi arahan penghidupan pada pemberian hidayah, seperti firman Allah pada Quran Surat Al-An'am ayat 122. Yang E berdasarkan letak persamaan dari dua unsurnya atau jami'. Yang pertama, istiarah qoribah. Istiarah yang letak persamaannya sudah bisa dipahami dengan jelas tanpa proses analisis ataupun penalaran. Yang kedua, istiarah gharibah. Istiarah yang sulit dimengerti sisi perpaduannya, kecuali orang-orang yang mendalami pemikirannya. Selanjutnya, berdasarkan dari dua unsur pokok dan letak persamaannya. 1. Dua unsur pokok dan letak persamaan dari dua unsurnya, seperti firman Allah pada Quran Surat Toha ayat 88. Dua unsur pokok dan letak persamaan dari dua unsurnya, seperti firman Allah pada Quran Surat Yasin ayat 37. 3. Dua unsur pokok dan letak persamaan dari dua unsurnya, baik hisi maupun akli. 4. Dua unsur pokok dan letak persamaan dari dua unsurnya, berupa akli, seperti firman Allah Quran Surat Yasin ayat 52. Kelima, letak persamaan dari dua unsurnya dan musarlahnya berupa sesuatu yang akli dan musarminnya berupa sesuatu yang hisi. Dan keenam, letak persamaan dari dua unsurnya, jami' dan musta'arminnya berupa sesuatu yang akli dan musarlahnya berupa sesuatu yang hisi. Yang ketiga adalah majas akli. Pengertian majas akli adalah menyandarkan perbuatan atau aktivitas kepada sesuatu yang bukan aslinya, karena adanya alaqah dan qarinah yang mencegah terjadinya penyandaran makna lafaz tersebut. Dinamakan akli karena majas jenis ini biasanya diketahui pertujuan maknanya dengan menggunakan akal. Di dalam buku ilmu balaghah antara Al-Bayan dan Al-Badi oleh Haji Marjoko Idris mengatakan bahwa majas akli adalah penyandaran fi'il pada fa'il yang tidak sebenarnya. Majas akli adalah menyandarkan fi'il pada sesuatu yang lain untuk suatu hubungan pada hakikatnya. Sementara itu, pengertian majas akli dalam kitab Jauharul Maknun ialah mengisnadkan fi'il atau yang menyerupainya kepada mulabasnya yang bukan sebenarnya, yaitu fi'il mabni fa'il, seperti nasoro, bukan kepada mulabas yang seharusnya, ialah fa'il melainkan kepada maf'ulnya, dan fi'il mabni maf'ul bukan kepada naibul fa'ilnya, seperti thawbun labisun, asal artinya pakaian yang memakainya, padahal maksudnya pakaian yang dipakai. Ini adalah pengertian alaqah majas akli. Ada beberapa alaqah yang terdapat dalam majas akli. Pertama adalah asyababiyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada penyebab langsung atau pelaku. Yang kedua adalah azamaniyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada masa atau waktu terjadinya. Yang ketiga adalah amakaniyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada tempat terjadinya. Yang keempat adalah amasdariyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada masdarnya atau kata dasar atau kata asal. Yang kelima adalah al-fa'iliyah,
yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada fa'ilnya, padahal yang dimaksud maf'ulnya. Yang keenam adalah al-maf'uliyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada maf'ulnya, padahal yang dimaksud fa'ilnya. Oke, lanjut. Jadi saya akan membahas lagi terkait macam-macam majaz akli dilihat dari dua sisi. Satu, kedua juznya dengan makna hakikat seperti anta rabiul baqol, atau telah menumbuhkan musim penghujan akan sayur-sayuran. Yang kedua juznya dengan makna majaz seperti ahyal ardo syababul zaman, telah menyuburkan tanah itu penggantian zaman. Ketiga, mustad ilaih dengan arti hakikat, sedangkan mustad dengan arti majaz seperti ahyal ardo rabiu, musim hujan itu menyuburkan tanah. Mustad ilaih lafid, mustad ilaihnya lafad rabiu dan mustadnya lafad ahya. Yang keempat, mustad ilaih dengan arti majaz, sedangkan mustadnya dengan arti hakikat. Macam-macam indikasi pada majaz akli. Qarinah lafziyah, indikasi yang tersurat atau tertulis. Kedua, qarinah ma'nawiyah, indikasi yang tersirat atau tersembunyi. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya definisi majaz adalah perpindahan makna dasar kepada makna lainnya, ataupun pelebaran dan makna dari makna aslinya disebabkan indikator tertentu. Macam-macam majaz. Majaz lughawi, suatu kebolehan menggunakan suatu kata sebagai bahasa bukan pada tempatnya. Itu ada majaz mursal. Kata yang digunakan bukan untuk maknanya yang asli, karena adanya hubungan yang selain keserupaan, serta ada qarinah yang menghalangi pemahaman dengan makna yang lain. Ada sababiyah, musyababiyah, juz'iyah, kulliyah, haliyah, maliyah, itibar makana, dan juga itibar mayakunu. Kedua, majaz isti'arah adalah penggunaan lafadz tidak sesuai dengan penggunaan asalnya karena adanya alaqah musyababah atau alaqah musyabahah atau hubungan keserupaan antara makna yang dinukil dengan makna yang digunakan di dalamnya, disertai adanya indikator yang menghalangi dari penggunaan makna asalnya atau makna pertama tersebut dilihat dari 6 segi. Satu, berdasarkan sesuatu yang disebutkan dari kedua unsur pokoknya tadi. Yang kedua, berdasarkan bentuk lafadznya. Yang ketiga, berdasarkan ada tidaknya mulaim. Mulaim itu sesuatu yang berhubungan dengan kedua unsur pokoknya. Yang keempat, berdasarkan ada tidaknya pertentangan. Yang kelima, berdasarkan letak persamaan dari dua unsurnya. Itu ada istiarah gharibah dan juga qoribah. Yang keenam, berdasarkan dari dua unsur pokok dan letak persamaan dari dua unsurnya. Majaz akli menyandarkan perbuatan atau aktivitas kepada sesuatu yang bukan aslinya, karena adanya alaqah dan qarinah yang mencegah terjadinya penyandaran makna lafadz tersebut. Dinamakan akli di sini karena majaz jenis ini bisa diketahui penunjukan maknanya dengan penggunaan akal. Alaqah majaz akli ada asyababiyah, azamaniyah, al-makaniyah, al-masyariyah, al-fa'iliyah, dan juga al-maf'uliyah. Macam-macam majaz akli dilihat dari dua sisi. Kedua juznya dengan makna hakikat, kedua juznya dengan makna majaz, mustad ilaih dengan arti hakikat, mustad ilaihnya dengan arti majaz. Dan terakhir adalah macam-macam indikasi pada majaz akli. Itu ada qarinah lafziyah dan juga qarinah ma'nawiyah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video tugas ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam apapun itu yang saya ucapkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.